Halo semua teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, kembali lagi bersama kita di podcast layanan konseling FISIP Unila. Nah, di sini ada saya, kalau di sebelumnya ada Kak Vito sebagai MC, di sini ada saya, di sini Ulul sebagai MC-nya. Kalau di podcast lalu saya sebagai narasumber, sini saya alih profesi jadi MC-nya gitu. Nah, di sini saya nggak sendiri teman-teman. Jadi di sini ada seorang praktisi psikologi yang wah mantap. Ada Pak Johan. Boleh silakan Pak Johan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Johan. Sehari-harinya saya bertugas di FK Unila sebagai dosen BK. Kemudian sesekali juga menjadi praktisi di luar Unila gitu. Dan memang concern utama saya adalah tentang kesejahteraan psikologis mahasiswa. Tentang kesejahteraan psikologis mahasiswa. Jadi Pak Johan ini seorang praktisi psikologi dan lebih konsennya ke kesejahteraan psikologis mahasiswa gitu. Pas banget nih, karena tema topik podcast kita kali ini adalah tentang kesejahteraan psikologis mahasiswa, Pak. Nah, kalau misalnya kita ngomong kesejahteraan psikologis, sebenarnya apa sih Pak kesejahteraan psikologis itu secara umumnya? Kita dari what dulu ya, what? dari definisi dulu ya. Belakangan ini memang mungkin Mbak Ulul juga memperhatikan tren 3 tahun belakangan ini awareness tentang pentingnya kondisi psikologi itu meningkat. Dari postingan di media sosial, dari video-video yang edukasi di YouTube dan tulisan-tulisan di blog yang sekarang banyak membahas tentang kesejahteraan psikologis, tentang kondisi psikologis remaja gitu terutama ya. Itu membuat awareness remaja itu semakin meningkat gitu. Artinya mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu kalau kita ngomong tentang kondisi psikologi masih belum begitu familiar lah. Betul. Dalam tanda kutip ODGJ lah gitu, hanya situ trademarknya gitu. Tapi sekarang orang sudah semakin sadar bahwa kondisi psikologis itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang perlu dijaga juga gitu. Nah, sebenarnya mungkin biar teman-teman yang menonton nggak bingung, kita terminologinya kita bagi dua dulu nih. Mungkin ada yang sering dengar kesehatan mental. Iya, betul. Ada kesejahteraan psikologis. Nah, mungkin biar mudah analoginya begini, Mbak. Katakanlah misalnya ada seorang pasien yang didiagnosa sakit jantung. Betul. Sakit jantung misalnya ya. Nah, si pasien tersebut bisa menghabiskan waktu mencari tahu tentang penyakit jantungnya. Usia saya berapa lama lagi, penyakit jantung saya stadium tingkat berapa, keparahannya seperti apa, dan segala macamnya. Nah, itu berbicara tentang kesehatan mentalnya. Nah, sedangkan kalau kesejahteraan psikologis itu dianalogikan dengan jantung tadi, misalnya kita orang yang kena diagnosa jantung tadi bisa belajar, makan sehat gimana ya, olahraga rutin, pola hidup sehat gimana ya, rutinitas apa aja yang bisa saya lakukan supaya kondisi jantung saya semakin membaik. Itu kan sebenarnya dua kutub ya. Jadi ada kutub yang agak lebih negatif itu berbicara masalah kesehatannya. Karena gini, kalau kita pakai kata-kata kesehatan berarti ada yang sakit. Iya kan? Nah, artinya jika tidak memiliki kesehatan mental berarti sakit mental. Nah, itu agak cenderung keras bahasanya. Nah, makanya saya lebih senang menggunakan kata-kata kesejahteraan psikologis. Karena kata-kata kesejahteraan itu kan berarti bisa kita tingkatkan. Nah, dari situ dulu nih teman-teman terminologinya. Nah, mungkin biar lebih paham saya pakai analogi lagi. Mbak Ulul, orang yang sehat itu ciri-cirinya apa? Sehat secara fisik. Secara fisik. Nggak pusing. Nggak pusing. Nggak pusing, terus bisa olahraga, bisa beraktivitas. Mudahnya kan gini ya, orang yang sejahtera fisiknya, sehat fisiknya itu berarti semua organnya berfungsi. Iya, betul. Jantungnya berfungsi, ginjalnya berfungsi, semua berfungsi. Dengan baik berarti sehat. Iya, betul. Gitu ya. Nah, sama seperti kesejahteraan psikologis. Jadi kesejahteraan psikologis itu adalah kondisi di mana aspek psikologis kita, teman-teman, itu bekerja semuanya. Berfungsi semuanya. Fungsinya ada 6. Yang pertama, mampu menerima diri. Ini boleh sambil dicek nih teman-teman di rumah, dicek saya sudah berfungsi belum ya? Sudah bisa menerima dirikah seutuhnya? Menerima diri itu tidak hanya menerima baiknya saja, tapi buruknya juga dan juga masa lalu kita.
Semuanya berarti terima. Namanya self acceptance. Oh, self acceptance pertama. Ya, jadi harus kalau mau ngecek apakah kita sejahtera psikologisnya, yang pertama cek apakah kita sudah mampu self acceptance. Yang saya bilang tadi, menerima kelebihan, menerima kekurangan, menerima semua masa lalu. Itu self acceptance. Self acceptance. Anak zaman sekarang kan agak susah nih menerima masa lalu nih. Iya. Apa bahasanya sekarang, susah move on bahasanya? Oh iya, susah move on, gagal move on. Gagal move on ya. Nah, itu yang pertama. Fungsi kedua, individu yang sejahtera psikologis itu harus mampu untuk mandiri dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Mandiri dalam bersikap dan bertindak. Iya, artinya kalau mau beli baju merek A, itu bukan karena hype, tapi karena memang butuh. Oh. Keputusan pribadi. Senang pakai baju warna hitam bukan karena lagi tren, tapi memang saya tahu warna hitam bagus untuk saya, misalnya gitu. Oke. Itu mandiri dalam bersikap dan perilaku, otonomi namanya. Oke. Yang ketiga ada namanya positive relationship with others. Harus mampu menjalin, membina hubungan positif dengan orang lain. Oke. Positive relation with others. Iya. Terus ada namanya environmental mastery. Itu harus mampu mengelola lingkungan sekitar. Maksudnya mengelola lingkungan sekitar, terus mengelola lingkungan pertemanan, mengelola lingkungan, mudahnya gini kan, setiap dari kita kan nggak hanya punya satu peran. Misalnya kayak saya, Johan sebagai dosen, Johan sebagai psikolog, Johan sebagai ayah, Johan sebagai suami, dan seterusnya. Setiap peran kan ada tugasnya. Iya, betul. Nah, environmental mastery itu how we juggle with task. Jadi gimana kita bisa mengelola semua tugas-tugas dari peran yang kita punya. Kayak Mbak Lul sekarang misalnya perannya ada apa aja nih? Jadi mahasiswa, terus jadi asistennya Bindri, jadi asistennya di ini layanan konseling. Nah, dari 3 tugas ininya kan sering ada tabrakan waktu yang bersamaan, tugasnya bareng benar. Orang yang environmental mastery itu yang bisa mengelola tugas yang dimiliki. Bisa switch gitu ya, tanpa ada bentrokan yang parah gitu ya. Itu environmental mastery. Selanjutnya ada personal growth. Oke, personal growth. Personal growth itu seorang individu harus mampu untuk memotivasi diri sendiri untuk terus berkembang. Jadi nggak perlu nunggu semangat dari teman, nggak perlu nunggu semangatin pacar, bisa belajar rajin. Jadi motivasinya internal. Oh, motivasi internal. Iya, jadi kalau saya pengen dapat nilai bagus, saya harus bisa motivasi diri saya sendiri. Nggak hanya gara-gara teman, nggak hanya gara-gara pacar atau segala macam. Oke. Itu sudah berapa tadi? Self acceptance, autonomy, personal growth, environmental mastery, positive relationship with others. Yang terakhir adalah purpose in life. Purpose in life. Orang yang sejahtera psikologisnya itu harus mampu menciptakan tujuan hidup yang bermakna. Tujuan hidup yang bermakna. Jadi bermakna itu bukan. Jadi kalau misalnya ada namanya goals, ada purpose. Apa tuh bedanya ya? Kalau goals itu kan tujuan yang untuk diri sendiri biasanya. Saya pengen jadi orang yang sukses. Suksesnya di bidang apa? Misalnya saya pengen, Mbak Lul pengen jadi psikolog terkenal gitu misalnya. Itu goals. Itu goals. Kalau kita mau naikin ke purpose, saya pengen jadi psikolog terkenal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Yang bisa apa? Jadi bukan hanya buat diri sendiri tapi meluas. Itu purpose. Lebih upgrade. Iya, lebih luas lingkaran manfaatnya. Nah, jadi teman-teman mudah aja buat ngecek sebenarnya teman-teman sudah sejahtera psikologis atau belum. Tadi 6 tadi, apakah saya sudah menerima diri saya? Apakah saya sudah otonomi, mandiri dan berperilaku dan bertindak? Terus apakah saya sudah bisa memotivasi diri sendiri, personal growth? Apakah saya bisa menjalin hubungan positif dengan orang lain? Apakah saya bisa mengelola lingkungan? Dan apakah saya sudah punya tujuan hidup yang bermakna? Tujuan hidup bermakna tuh berarti harus goals dan purpose tadi. Iya, meluas, tidak hanya buat diri sendiri. Jadi lebih luas. Iya, misalnya saya pengen jadi orang kaya, itu goal. Tapi saya pengen jadi orang kaya yang kemudian saya akan bikin yayasan untuk itu purpose. Purpose kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya cerita psikologis itu adalah sesuatu yang bisa ditingkatkan. Betul, betul. Bisa dicek sendiri, bisa ditingkatkan. Makanya saya lebih senang menggunakan kata-kata kecerdasan psikologis daripada kesehatan mental gitu sebenarnya. Sedangkan kalau mental health itu lebih ke diagnosis gitu. Iya, artinya kalau sudah sakit ya berarti diobati kan gitu. Betul. Iya kan? Kesehatan psikologis bisa ditingkatkan gitu teman-teman. Oke, kalau itu udah luas banyak banget nih dapat ilmunya. Terus kemudian kalau misalnya secara psikologis nih Pak untuk di kehidupan mahasiswa itu seperti apa sih Pak? Mungkin biar agar teman-teman mahasiswanya kayak gimana sih nih maksudnya gitu. Oke. Biar relate lah. Iya, saya lanjutkan tadi Mbak Ulul. Jadi sebenarnya kesejahteraan psikologis itu bukan hal yang
apa ya, rumit, bukan hal yang sulit, enggak. Jadi sebenarnya kesejahteraan psikologis adalah akumulasi dari habit-habit positif sebenarnya. Oh. Ya sama seperti analogi yang penyakit jantung tadi ya. Sebenarnya kalau kita mau sehat jantungnya kan kita nggak perlu minum obat sebenarnya. Iya. Kita bisa ubah pola hidup kita. Oh, ya gaya hidupnya. Gaya hidup, ya bisa dilatih. Jadi kesejahteraan psikologis itu bukan hal yang given, bukan hal yang lahir sejahtera terus gitu, enggak. Dia dinamis, tergantung bagaimana kita meng-create habit-habit positif untuk akhirnya terakumulasi jadi sejahtera kitanya. Kayak contoh misalnya, sederhananya, mungkin teman-teman mahasiswa di rumah dijawab sendiri aja deh. Pernah nggak teman-teman ngirim balasan chat, chattingan WA misalnya gitu, atau iMessage gitu misalnya, WK, tapi pas ngirim nggak ketawa? Sering gua. Sering. Nah itu berarti itu habit yang sering dilakukan tapi kita nggak sadar sebenarnya dampaknya buruk loh buat kita gitu. Iya. Berarti kan kita nggak otonomi. Oh. Kita nggak otonomi, kita nggak mandiri untuk menentukan kalau memang nggak lucu, ya kenapa harus pura-pura WK. Iya. Atau ngirim emot sampai nangis, ketawa nangis padahal dalam hati apa sih jayus gitu misalnya, receh gitu misalnya. Itu habit-habit kecil yang sebenarnya bisa kita tingkatkan, bisa kita eliminasi agar kita lebih sejahtera. Contoh kecil lagi misalnya yang cewek-cewek misalnya mau beli baju, sebelum beli baju masuk ke kamar ganti, foto, dikirim ke grup WA teman-temannya. Gengs gimana, bagus nggak gitu. Kan sebenarnya lucu, yang mau pakai baju dia sendiri, uang dia sendiri, tapi kenapa minta approval orang lain? Tapi itu kayak habit yang biasa banget kan dilakukan. Nah itu sebenarnya punya dampak negatif teman-teman buat kesehatan psikologis kita. Berarti nggak otonomi dong, tidak mandiri dalam bertindak dan berperilaku. Iya, betul. Motivasinya juga dari luar kan, approval kayak gitu. Oh berarti jadi kalau misalnya kesehatan psikologis itu malah dari hal-hal yang kecil juga bisa? Iya, betul. Sama, makanya saya mudahin analoginya penyakit jantung tadi. Kalau sering makan jeroan, sering makan goreng-gorengan dengan minyak yang mungkin tidak baik, kotor gitu, ya pasti kan itu akan build up lama-lama pelan-pelan jadi ngaruh. Iya, sama aja kayak kesehatan psikologis teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang kesejahteraan psikologis di kehidupan mahasiswa, ya bagaimana meng-create habit-habit positif tadi, gitu. Cuman sayangnya memang manusia itu kan baru sadar setelah kena biasanya. Betul. Mencegah itu bukan hal yang biasa kita lakukan. Kita berobat sih biasanya. Jadi sebenarnya kalau memang mau meningkatkan kesehatan psikologis buat mahasiswa, kita harus bangun mental mencegah. Gitu. Berarti dibiasakan ya bagaimana maintaining kesehatan psikologis. Gitu. Jadi ditelaah aja 6 tadi, nanti teman-teman bisa aja browsing aja, namanya psychological well-being, itu penjelasannya 6 tadi itu banyak kok di internet. Dibaca pelan-pelan, oh kira-kira habit saya mana ya yang kira kontradiktif dengan itu gitu. Oh begitu. Oke, kita udah ngebahas tentang bagaimana apa sih kesejahteraan psikologis, terus ternyata harus di-maintain, ternyata adalah akumulasi dari kebiasaan kita. Nah, sebenarnya kalau kesejahteraan psikologis itu implikasinya apa? Apakah kalau misalnya kesejahteraan psikologisnya tinggi, apakah IPK-nya tinggi atau seperti apa gitu? Jadi kesejahteraan psikologis itu sudah diteliti, banyak bukti ilmiahnya. Jadi ketika kondisi psikologis sejahtera di mahasiswa nih ya, pertama nggak mudah burnout. Burnout itu teman-teman ini rasa jengah dengan semua tugas gitu, burnout gitu ya, itu nggak mudah juga. Burnout, nggak mudah stres. Bahkan karir lebih baik ke depannya, karir lebih baik. Karir. IPK tidak begitu kuat korelasinya, karena ternyata anak yang IPK-nya tinggi bisa aja tidak sejahtera. Iya, banyak yang tidak sejahtera juga gitu. Jadi lebih ke long term sih dampaknya. Implikasi dampak itu lebih ke long term. Memang itu tadi nggak mencegah itu nggak seksi gitu. Karena dampaknya tuh lama. Iya, lama, manfaatnya lama ya. Emang kenapa kalau saya ngirim pesan
tidak sesuai dengan hati saya, ngebales chat nggak sesuai dengan hati saya, emang kenapa? Kan nggak ada dampaknya juga. Saat ini nggak ada dampaknya, tapi lama-lama build up jadi sebuah kebiasaan yang biasa untuk ngebohongin perasaan sendiri. Iya betul. Nanti lama-lama sampai di titik yang kalau sudah klinis ya, sampai di titik yang ini sebenarnya saya mau ketawa atau mau sedih sih? Iya betul. Iya kan, sampai di titik itu build up iya. Itu dari habit-habit yang kecil tuh. Oh begitu, berarti dari hal-hal kecil Iya, ya, Kak, ya? kadang nggak lewat kan dari kita kan gitu. Oke. Nah sekarang sedangkan di internet yang lagi tinggi awareness itu tentang penyakit-penyakitnya, pembahasan depresi, pembahasan suicidal, pembahasan macam-macam lah yang memang sudah klinis, sudah ranahnya sudah gangguan, udah error, sudah butuh bantuan profesional. Nah sebenarnya kalau mau pelan-pelan mundur lagi ya bangun habit aja gitu. Cara mudahnya. Iya. Cara nggak mudah sih bangun habit. Lebih susah bangun habit sebenarnya. Memang harus ada apa ya teman-teman, ada upaya keras untuk mengubah habit yang biasa dilakukan gitu. Iya, cuman kalau kita mulai ubah dari sekarang, itu lama-lama kan akan membentuk karakter kita. Iya, betul. Gitu. Berarti dampaknya akan terasa nanti gitu ya. Mudah-mudahan gini, kayak misalnya anak kecil biasa disuruh sebelum makan cuci tangan gitu misalnya. Saya yakin anak kecil itu nggak paham gunanya cuci tangan setiap. Yang penting biar nggak kena marah atau biar dapat hadiah kan sederhana itu. Tapi manfaatnya kan akan dirasakan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Oh, biar sehat cuci tangan gitu. Nah, jadi habit-habit kecil itu bisa kita tingkatkan, bisa kita biasakan, nanti dampaknya di masa depan. Ke masa depan seperti itu. Berarti kalau misalnya balik lagi tuh implikasinya tadi tidak mudah burn out, tidak mudah stres. Tidak mudah stres, karir lebih baik. Karirnya juga lebih baik gitu. Itu semua dimulai dengan habit-habit kecil gitu. Dari hal sepele kayak misalnya WKWK doang kayak gitu. Jujur sama perasaan diri sendiri itu juga hal yang kalau memang tidak lucu, tidak harus kirim emot ketawa kan? Iya. WKWK emot nangis kayak gitu. Nah, kemudian mungkin Pak Johan kita udah ngomongin tentang kesejahteraan psikologis, terus manfaatnya apa, terus tadi juga ada 6 kan untuk mengukur apakah kita kesejahteraan psikologis kita seperti apa ya gitu. Ada tidak tips untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa seperti itu? Oke, tipsnya ya. Kalau tips balik ke tadi teman-teman, mungkin waktu podcast ini tidak cukup untuk mengedukasi semuanya. Betul. Jadi harapannya teman-teman bisa terstimulasi untuk googling psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Googling aja. Nanti akan muncul 6 fungsi tadi. Nah, teman-teman pelan-pelan cermatin aja. Self acceptance. Mampu menerima kelebihan, kekurangan dan juga masa lalu. Ingat-ingat dari deskripsi ini saya belum bisa yang mana ya. Kelebihan sudah bisa saya terima, kekurangan masih saya sering sumputin, masa lalu sering saya ungkit-ungkit kadang-kadang. Nah, berarti ini yang harus dimulai di habit yang dikurangin. Biasanya kalau ungkit masa lalu di mana? Kalau udah malam nggak bisa tidur, buat IG story atau SW yang nyerempet-nyerempet tentang masa lalu. Itu kan nggak bisa dieliminasi kebiasaan itu sebenarnya gitu. Kalau gabut mau cari yang lebih positif aja gitu. Ya, terus misalnya apalagi purpose in life, lihat definisinya apa sih? Oh, saya sudah punya goal nih, tapi kira-kira manfaat saya mau seluas apa ya, dipikir lagi. Jadi tidak ada tips yang lebih baik daripada kembali untuk refleksi diri. Oh gitu. Memahami diri sendiri. Oke. Berarti teman-teman bisa untuk jadi googling yang tadi tentang psychological well-being ya atau kesejahteraan psikologis gitu. Teman-teman bisa tuh direfleksi, yang satu udah belum ya, yang kedua udah belum ya, kayak gitu. Atau nanti di description kita kasih link jurnalnya aja kalau mau baca. Boleh tentang psychological well-being. Biar lebih detail gitu mereka bacanya. Ada indikator yang mesti dicek sendiri gitu soalnya. Oke, lebih terpercaya juga ya jurnal. Iya, karena kan sepintar-pintarnya psikolog lebih pintar teman-teman tentang diri sendiri. Oh iya, betul. Iyalah, sehebat-hebatnya psikolog nggak akan lebih tahu psikolog dibanding kalian sendiri. Jadi sebenarnya psikolog terbaik ya diri sendiri gitu. Tuh, psikolog terbaik diri sendiri. Iya, nggak usah cari yang profesional ataupun nanya ke teman yang mungkin kurang profesional malah menjerumuskan. Iya betul. Refleksi diri aja teman-teman. Luangkan waktu untuk lebih memahami diri,
refleksi diri mengenal gitu. diri Iya. lebih dalam, masa lalunya seperti apa. Kurang-kurangin compare dengan orang lain. Wah tuh compare Instagram gitu kan, Iya. kehidupan teman-teman Iya. gimana, itu kurangin teman-teman kayak gitu. Oke, wah berarti luas sekali ya Pak ya secara psikologis, tipsnya juga tadi nanti mungkin di description box Iya. nanti kita Itu saya kasih link untuk ada jurnalnya, Jurnal. bisa dibaca. Oh ya, bisa untuk refleksi, media refleksi diri gitu. Nah, kemudian tentang sedang psikologis nih Pak. Yang setahu saya ada namanya upaya-upaya untuk menyediakan secara psikologis ataupun mental health, itu ada namanya peer counselor, Oke. konseling sebaya, Sebaya. ya kayak gitu. Itu apa sih Pak sebenarnya konselor sebaya itu dan bagaimana cara kerja? Kok bisa nih konselor sebaya membantu temennya Oke. untuk maintaining dirinya itu seperti apa Pak? Ya, pertama saya mengapresiasi dulu inisiatif dari Visip Unila untuk meng-create peer counselor ini, program ini. Jadi sebenarnya kan sebelumnya kita pernah ngobrol dengan Bu Indrianti. Jadi gini teman-teman, kampus ini kan penuh dengan dinamika nih. Sadar atau tidak teman-teman tuh menghabiskan, yang mahasiswa nih itu menghabiskan waktu lebih dari setengah hari loh di kampus. Ya kan, Iya, perharinya. setengah Artinya pun pulang ke rumah interaksinya dengan teman kampus juga. Iya. Artinya mungkin Tugas. satu hari penuh kehidupan teman-teman itu selama berkuliah akan sangat erat hubungannya dengan kampus. Nah, memang jadi sehingga kampus ini memang bisa jadi sumber kesejahteraan psikologis atau malah sebaliknya nih, menjadi tidak sejahtera gara-gara kampus gitu. Nah, inisiatif Visip Unila patut diapresiasi untuk mengadakan program peer counselor. Jadi gini teman-teman, saya yakin, saya juga dosen nih, saya yakin tidak semua mahasiswa tuh nyaman untuk curhat dengan dosen. Betul. Entah masalah perbedaan usia, entah masalah sungkan, entah masalah takut salah ngomong lah, gitu nanti ngaruh ke nilai segala macam. Itu kita paham. Nah, sehingga teman-teman kan paling enak tuh ngobrol sama teman sendiri ya. Iya, betul. Kan konseling itu sebenarnya teman-teman bayangkan konseling itu sebenarnya ngobrol yang terarah aja. Sederhananya, konseling itu cuma ngobrol yang terarah. Nah, harapannya ketika ada peer counselor nanti ada beberapa orang yang sudah dilatih dengan keterampilan konseling dasar supaya pas ngobrol itu bisa mengarahkan teman-teman menemukan solusi sendiri. Oh. Karena ketika teman-teman ke psikolog juga, solusi itu bukan dari psikolog loh. Solusi itu dari kalian sendiri yang kita bantu untuk keluarkan gitu. Nah, nanti mudah-mudahan dengan adanya peer counselor, yaitu orang yang mahasiswa yang sudah dilatih juga dengan keterampilan dasar konseling, kayak mancing pertanyaan gimana, ngejawabnya gimana, yang enak gimana. Paling tidak ketika ngobrol nggak sampai main HP lah gitu kan ngeselin tuh. Kita lagi curhat, main HP gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan teman ngobrol yang berkualifikasi itu, teman-teman bisa sedikit mengurai masalah psikologis yang mungkin ada. Dan pada akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu. Karena saya yakin anak sekarang itu pinter-pinter, terus mereka di ujung jempol mereka itu ada gadget yang sangat luar biasa informasinya, tinggal perlu ada pengarahan sedikit aja sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, peer counselor itu tujuannya itu sebenarnya. Jadi peer counselor teman sebagai fasilitator Iya, gitu ya. iya. Jadi inti mudahnya gini, teman yang ngajakin ngobrol, teman yang nemenin ngobrol, tetapi terarah. Oh gitu, nggak sekedar. Iya, nggak sekedar. Biasanya kalau ngobrol kan ketemu teman yang ngomporin, ya emang kayak gitu ya. Malah jadi parah masalahnya, bukannya selesai gitu kan. Nah, jadi peer counselor itu sudah dididik, dilatih sehingga punya kompetensi yang bisa mengarahkan yang cerita itu, oh ternyata masalah saya ini ya, baiknya saya begini. Karena tadi prinsip teman-teman, psikolog yang paling hebat itu adalah diri sendiri. Ya karena yang ngerti diri sendiri ya kita sendiri. Gitu. Berarti teman sebaya itu sebagai fasilitator saja, konselor itu ya? Iya. Begitu. Berarti highlight-nya dari semua itu adalah psikolog terbaik adalah diri sendiri, teman-teman, kayak gitu. Betul. Baik dari peer counselor juga balik lagi ke diri sendiri solusinya, secara psikologis juga balik lagi ke diri sendiri, kayak gitu. Jadi, wah, ilmunya banyak banget nih Pak Johan hari ini yang didapat, ada secara psikologis, ada peer counselor, kayak gitu. Mungkin Pak Johan bisa untuk memberikan pesan terakhir, sepatah kedua, kok pesan terakhir? Jangan terakhir dong. Pesan penutup. Penutup apa ya? Saya cuma meng-highlight dan menggarisbawahi, menspidol merahkan tadi teman-teman, luangkan waktu untuk
refleksi diri. Oke. Saya tahu di di lingkungan teman-teman sekarang distraksinya banyak banget. Distraksi untuk tidak refleksi diri. Iya. Tontonan, cerita sukses orang lain yang bikin minder. Kesuksesan orang lain diposting di Instagram, itu kan menjadi ajang distraksi pengganggu kita untuk bisa fokus memahami diri sendiri. Nah, kalau pesan saya, coba luangkan waktu lebih banyak untuk refleksi diri deh. Luangkan waktu lebih banyak untuk mengurus diri sendiri. Gak usah ngurusin orang lain gitu. Ngurusin hidupnya sendiri, teman-teman, karena psikolog terbaik adalah diri sendiri. Terima kasih Pak Johan. Hari ini banyak banget ilmu yang didapat dari Pak Johan. Ada eksternal psikologis, ada peer counselor, terus tadi juga teman-teman bisa untuk refleksi diri, itu diingatkan untuk refleksi diri kayak gitu. Terima kasih Pak Johan. Sama-sama. See you teman-teman di podcast selanjutnya. Bye-bye.